Halo semua, balik lagi sama Ruel di sini. Hari ini Ruel kedatangan tamu yang cukup spesial dan susah untuk mungkin diundang. Ada Kak Sartika. Halo. Kak Sartika boleh perkenalan diri dulu nih, nama panjang, terus mungkin pekerjaannya apa, gitu. Halo, perkenalkan, terima kasih Ruel sudah mengundang aku. Perkenalkan, nama aku Sartika Intani Muradiani, bisa dipanggil Sartika, biasanya juga dipanggil kakak. Ruel mungkin kenal karena aku temennya mamanya Ruel. Kami tergabung di komunitas Padepokan Perempuan Gaya. Oke, berarti aku manggilnya anaknya kakak atau Sartika? Kak Sartika gitu, kakak ya? Oke, kita panggil Kak Sartika kakak. Nah, hari ini Ruel akan bertanya beberapa pertanyaan untuk riset Ruel. Sebelumnya Kartika riset Ruel itu tentang surat Kartini yang kepada Nyonya Abendanon. Tapi Ruel cuman mendalami satu suratnya aja. Jadi pertanyaan-pertanyaannya banyak yang akan berhubungan dengan itu. Kakak tentu saja udah baca kan ya suratnya? Sudah. Oke, tapiเราmulai dengan yang gampang dulu aja. Tadi kan kakak udah nyebutin kalau kakak itu anggota Padepokan Perempuan Gaya. Nah, apa sih Padepokan Perempuan Gaya itu? Padepokan Perempuan Gaya itu kelompok belajar tentang feminisme yang ada di Jogja. Jadi misalnya kami belajar tentang, perempuan itu biasanya dianggap sebagai orang yang, misalnya kayak ceritanya Kartini itu, kalau ada kesempatan sekolah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, yang didahulukan anak perempuan. Nah, Padepokan Gaya itu belajar kenapa ya kok lingkungan sosial, lingkungan sekitar itu mengkonstruksi perempuan itu selalu yang dikalahkan, laki-laki yang duluan. Kami belajar itu, kemudian kami juga sebagai perempuan menolak untuk diperlakukan tidak sama dengan laki-laki, dan kami bersama belajar untuk bagaimana supaya laki-laki dan perempuan itu bisa setara dan kemudian adil. Oke, jadi Gaya itu ya biasanya tuh kayak anggota perempuan-perempuan yang mau berdiskusi atau mengeluarkan pendapat mereka ya tentang ketidaksetaraannya itu. Ada anak laki-laki juga sekarang anggota. Oh, ada anak laki-laki. Berarti dia gimana dong? Dia juga membantu perempuan atau dia juga membela kalau misalnya laki-laki ya juga pantas gitu apa gimana kalau laki-laki? Kalau laki-laki kan teman-teman laki-laki juga sering punya mamahnya perempuan, mungkin juga dia punya adik perempuan, dia juga mungkin punya pacar perempuan. Nah kan mereka juga sama-sama perempuan. Jadi kalau laki-laki juga bisa menghargai perempuan setara, kan artinya juga itu memudahkan bagi perempuan itu sendiri untuk menjadi setara bersama dengan laki-laki. Oke. Terus alasan Kak Sartika mau gabung sama Padepokan Perempuan Gaya tuh kenapa? Karena kan Well tuh suka dengerin mama misalnya lagi Zoom gitu kan, lagi Zoom terus mama tuh Zoomnya waktu itu pernah tentang Kartini, lagi bahas surat Kartini, terus Well denger ada Kak Sartika, ada kakak di situ, terus kenapa sih mau gabung ke Padepokan Perempuan Gaya gitu? Oke, kalau aku gabung sama Padepokan Perempuan Gaya, tentu sebagai seorang perempuan kita perlu berkomunitas, kita perlu punya teman untuk sharing, untuk kemudian membahas permasalahan perempuan bersama-sama. Karena kan sebetulnya masalah yang dialami misalnya Mama Asti, yang dialami Ruel, yang dialami aku sebagai sesama perempuan kan tentu ada kesamaan-kesamaan. Nah siapa tahu dari situ Ruel, Mama Asti atau teman-teman Gaya yang lain sudah punya cara-cara untuk bagaimana menghadapinya. Apalagi di situ juga ada biung atau semacam kita belajar dari guru kita itu. Namanya ada Mbak Mira sama Bu Nunu, dan mereka sangat membantu untuk menggali pengalaman-pengalaman kita dan kemudian juga memproses menuju kita menjadi perempuan yang berdaulat, bisa memutuskan keputusan-keputusan kita sendiri, dan itu tidak mungkin kalau tidak dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Kalau tadi Bu Mira dan Bu Nunuk dijadikan sebagai biung atau guru itu apakah karena mereka lebih berpengalaman kah atau kenapa dijadikan sebagai kayak patokannya kita belajar dari sini dulu atau gimana itu? Iya, tentu saja. Bu Nunu saat ini usianya sudah 80 tahun. 80 tahun udah lumayan tuh, berarti udah banyak pengalamannya nih lebih. Mbak Mira kita sebutnya usianya sudah 60 tahun. Nah, biung-biung kami itu tentu punya pengalaman, dan bukan hanya sembarang pengalaman, tapi mereka berjuang untuk bagaimana perempuan-perempuan
perempuan itu bisa hidup dengan berdaulat, bisa hidup dengan mandiri, bisa hidup dengan merdeka, dan bisa hidup dengan setara serta berkeadilan. Makanya tentu kita-kita yang muda ini belajar dari mereka untuk mengembangkan strategi-strategi bagaimana perempuan bisa adil, bisa berdaulat gitu. Oke, nah balik lagi ke surat Kartini. Kan udah baca dari beberapa buku yang punya mama bukunya, tapi berfokuskan pada surat Kartini yang kepada Nyonya Bendanon. Dari surat itu ada satu surat itu tuh berfokus pada cita-citanya Kartini. Jadi satu surat itu banyak membahas tentang cita-cita Kartini. Terus habis itu pokoknya berfokus pada cita-cita. Nah, cita-cita Kak Sartika tuh apa? Kalau waktu itu kan Kartini tuh seringnya kayak dikenal sebagai perempuan yang 21 April daripada kita mengenal pemikiran-pemikiran Kartini, orang cuma sibuk dengan perayaan konde, perayaan kebaya, kemudian juga memasak, atau kadang malah jadi di platform-platform belanja online. Hari Kartini saatnya berbelanja online karena ini Kartini. Nah, kami kemudian merasa gelisah, apa memang betul gitu Kartini itu kita rayakan setiap tahunnya dengan mengingat kebaya dan kondenya. Padahal kan dia seorang pahlawan nasional juga, tapi kita sebetulnya tidak pernah menggali, tidak pernah betul-betul tahu apa pemikiran-pemikiran Kartini. Nah, berangkat dari situ kami ingin tahu, khususnya aku, apa sih sebetulnya pemikiran-pemikiran Kartini tentang perempuan, tentang keadilan, yang kemudian sampai membuat dia menjadi seorang pahlawan. Awalnya sih berangkat dari situ. Berarti Kartini kalau menurut masih beberapa orang zaman sekarang ini, mereka sebatas cuma merayakannya untuk pakaian kebaya, mungkin mereka upload di medsos kah, atau habis itu ada diskon gitu. Ya kan, jadi banyak gitu, mungkin memanfaatkan ya, itu kan ya nggak salah, cuman kan ada baiknya pemuda zaman sekarang, anak-anak remaja zaman sekarang tuh lebih mengenal siapa pahlawan mereka. Dan apalagi kalau perempuan kan, karena kebanyakan pahlawan tuh emang laki-laki ya, didominasi laki-laki. Nah, setelah mengenal, habis itu membaca surat Kartini, dengan cita-cita Kak Sartika yang dulu, apakah misalnya berubah semakin besar keinginan untuk mencapai cita-cita, atau gimana perasaannya pokoknya setelah membaca dan mengenal surat Kartini dan mengenal Kartini itu? Ya, aku dan Mama kan sebetulnya kita sama-sama belajar di Fakultas Hukum. Dan aku juga sekarang mengajar di Fakultas Hukum UGM. Nah, dari berangkat belajar dari pemikiran Kartini ini, aku jadi bisa sharing ke para mahasiswa, atau kemarin juga saat diskusi aku bisa bilang bahwa pemikir modern Indonesia, jadi kalau zaman modern itu kita kenal, kemudian ada peralatan, kemudian misalnya kalau dulu orang bekerja kan secara manual, terus sekarang kita bekerja dengan cara-cara yang lebih modern tuh, berarti ada teknologi baru, teknologi, kemudian juga paham-paham demokrasi. Awalnya kalau kita berbicara Kartini tentu masih zaman pemerintah Hindia Belanda, jadi masih zaman penjajahan, masih zaman kolonialisme, kan masih tahun 1900-an. Itu kan ada pemikir-pemikir tentang kehidupan modern itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kita akan mendirikan negara bangsa Indonesia, waktu itu negara Indonesia aja belum disebut gitu. Tapi nasionalisme, kebangsaan, demokrasi, modern, itu aku bisa bilang pemikir awal-awalnya dari kita, dari Hindia Belanda kemudian menjadi Indonesia, itu adalah Kartini. Nah, sebelum aku membaca, aku nggak tahu itu. Oke, berarti banyak ya yang dipelajari setelah mengenal Kartini, membaca suratnya. Nah, kalau di mata Mbak Sartika, Kartini itu sosok yang gimana sih di mata Mbak Sartika? Kalau menurut aku bisa dibayangkan kan, Ruel sekarang usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun. Nah, waktu itu 13 tahun Ruel masih bisa jalan-jalan ke sana kemari, sepeda, sekolah, les bahasa Perancis,
Perancis. Aku sendiri sekarang kayak umur 30 tahun, aku bisa pergi ke mana-mana, kita mau belajar apapun sekarang kita punya kesempatan. Nah waktu itu ketika Kartini umur 12 tahun, dia harus berhenti sekolah dan kemudian masuk ke dalam rumahnya dan tidak boleh keluar lagi karena bangsawan di zaman itu namanya dipingit setelah dia berusia 12 tahun, setelah dia mulai menstruasi dan dia tidak boleh melanjutkan sekolah. Dan di ruangan tempat dia dipingit kita bisa lihat dia menghasilkan banyak sekali karya-karya, surat menyurat yang tentu kalau tanpa satu pemikiran yang mendalam, juga refleksi perenungan atas apa yang dia alami, juga tentu bahan bacaan yang mumpuni, tidak mungkin gitu. Jadi bayangkan kan seorang anak perempuan yang mungkin hanya lulus SD lah kalau sekarang, atau SMP kelas 2, waktu itu dia kelas 4 SD, putus sekolah, masuk ke rumah dan bisa membuat surat-surat dengan pemikiran-pemikiran yang begitu mendalam dan juga futuristik, itu sangat ke masa depan tentang gagasan keadilan, gagasan kemerdekaan, gagasan nasionalisme, gagasan demokrasi. Kan tidak mungkin kan kalau dia juga tidak punya suatu perenungan yang mendalam dibandingkan kita yang hidup hari ini. Jadi buatku Kartini adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa, bagaimana dia mendalami dirinya sendiri sebagai seorang perempuan dan membangun pengalamannya itu menjadi gagasan-gagasan tentang keadilan, gagasan-gagasan tentang kemerdekaan itu tadi sih. Oke. Berarti Kartini itu semasa SD-nya kan, itu SD dia benar-benar memanfaatkannya ya, karena dia belajar bahasa Belanda waktu itu dan akhirnya dia bisa baca surat bahasa Belanda, dia bisa menyurat dengan teman-teman yang di Belanda ya. Berarti dia memanfaatkan segala yang bisa dia capai pada saat itu, karena perempuan zaman dulu tuh benar-benar terbatas gitu ya. Betul, bahkan bisa dibayangkan kan sekarang kamu belajar bahasa Perancis, kamu cuma belajar sampai kelas berapa kok kamu bisa menulis dengan bahasa Perancis yang sangat luar biasa. Itu kan tidak mungkin hanya belajar dari sekolah, karena kalau misalnya kita bilang ya wajar, Kartini itu kan kaum bangsawan, tentu dia mendapatkan pendidikan. Nah, berapa banyak perempuan juga yang pada waktu itu mendapatkan pendidikan? Tentu Kartini bukan perempuan satu-satunya, tapi kita lihat apakah perempuan-perempuan lain juga menjadi Kartini? Kan juga tidak. Artinya tidak hanya karena secuil pendidikan yang diberikan oleh kolonialisme sampai SD itu, tapi juga ada upaya dia yang tentu difasilitasi oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya dengan bahan-bahan bacaan yang mumpuni itu, dan dia juga punya kemauan itu secara individu untuk belajar sehingga kemudian dia terus bisa mengasah kemampuannya. Oke. Kalau dari suratnya Kartini itu, apakah Kak Sartika bisa dapat bayangan gini loh, bisa membayangkan kalau wah Kartini itu waktu itu menderita kah, atau dia di saat-saat tertentu juga senang atau gimana? Soalnya kan mungkin orang-orang lain menangkapnya mungkin berbeda ya, apalagi misalnya orang yang menganggap remeh paling gitu doang gitu kan, membaca suratnya mungkin menangkapnya dengan perspektif yang berbeda. Menurut Kak Sartika, keadaan Kartini waktu itu gimana? Kalau Rual baca suratnya yang sama Lexi itu, yang ngobrol sama Iya benar. Menurutmu waktu dia punya teman Lexi, dia seneng apa nggak seneng? Menurutku dia seneng, cuman karena dia sulit mengekspresikannya mungkin gitu ya, istilahnya sulit mengekspresikannya. Dan terus dengan pertanyaan Lexi yang waktu itu bertanya tentang cita-citamu apa sih Kartini? Nah dia kan Kartini nggak tahu kan, dia mulai dari situ mungkin jadi lebih sifat ingin tahunya lebih bertumbuh besar gitu loh, tentang cita-cita, tentang habis itu dia harus dipingit gitu, dia makin apa ya istilahnya kayak rasa ingin tahunya semakin besar gitu menurut Well. Dan tapi ketika dipingit ditambah lagi waktu itu ada kakaknya yang datang itu ya, yang dia nggak suka itu karena kakaknya selalu bilang kalau adik perempuan harus nurut kepada kakaknya yang laki-laki, dan dia nggak terima. Menurut Well di posisi itu dia sedih dan juga kecewa sih. Kenapa dia harus gitu? Maksudnya kenapa perempuan harus nurut kepada laki-laki? Kan sedangkan mereka tuh sama-sama manusia, mereka itu setara. Kenapa ada satu yang direndahkan? Menurut Well sih gitu. Tentu lo udah tahu kan berarti. Jadi tentu Kartini juga ada hal yang menyenangkan. Waktu dia sekolah, waktu dia bertemu teman-temannya, Kartini adalah anak yang lincah. Anak yang suka melompat-lompat, anak yang suka mengekspresikan apa
yang ada di dalam pikirannya. Jadi tentu ada kesenangan di situ. Tapi ketika tiba-tiba dia kemudian diberhentikan sekolah, ya dia bukan tidak menolak ya. Dia waktu itu juga memohon sama ayahnya untuk disekolahkan bersama dengan kakaknya ke Semarang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut, dan sayangnya ayahnya bilang tidak boleh. Oke. Terus Kak Sartika kan sudah mungkin cukup lama bersama dengan Gaya, Padepokan Perempuan Gaya. Nah, mungkin Kak Sartika pernah mengulik nggak sebelum Kartini itu ada nggak sih perempuan yang sebelumnya tuh sebenarnya mau kayak Kartini, dia pengen istilahnya kayak speak up, pengen menolak ketidaksetaraan gender itu. Apakah Kartini tahu nggak ada perempuan kayak gitu sebelumnya atau nggak ada? Kalau kita melihat sejarah Indonesia, sejarah ya kebangsaan Indonesia, sebelum itu juga ada tokoh seperti Ratu Kalinyamat gitu misalnya. Terus di Aceh kan juga kesultanan itu tidak selalu dipimpin oleh laki-laki. Jadi sebelum itu pernah ada sultan perempuan, pernah ada raja perempuan yang memimpin daerah-daerah tertentu di Nusantara ini. Artinya sebenarnya pernah ada gitu, zamannya perempuan juga memimpin, perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin, itu pernah ada zamannya. Berarti mungkin ada, cuman di zamannya Kartini lah yang mengumpulkan perempuan-perempuan, atau ayo kita lebih berusaha untuk kesetaraan gender kita gitu. Kita boleh memiliki cita-cita, kita boleh punya karir, kita nggak harus menikah gitu ya. Mungkin di zamannya Kartini lebih mengutamakan itu. Terus menurut Mbak Sartika kan baca bukunya tuh, terus di situ mungkin menjelaskan bahwa perempuan itu nggak boleh punya cita-cita kan, karena mereka pertama harus masuk pingitan, lalu kedua mereka harus menikah dengan laki-laki bangsawan juga, dan belum lagi setelah menikah misalnya mereka udah punya anak, ternyata suaminya ini punya selir gitu kan, dia menikah lagi gitu. Nah, menurut kakak itu gimana pendapatnya tentang kalau perempuan zaman dulu nggak boleh punya cita-cita? Sebetulnya ketika kita membicarakan perempuan zaman Hindia Belanda itu, kita juga perlu memahami bahwa ada konteks perbedaan kelas. Artinya Kartini itu waktu itu ada di kelas, ada di lingkungan masyarakat yang bangsawan. Berarti di atas gitu ya? Iya, di atas. Karena memang perempuan bangsawan itu kan tidak boleh bekerja, intinya tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti perempuan di kelas pekerja. Makanya mereka harus dipingit sampai kemudian nanti mereka menikah, baru mereka boleh keluar. Nah, berbeda dengan perempuan-perempuan yang di kelas bawah, yang perempuan-perempuan kelas pekerja, mereka malah harus keluar. Kalau mereka tidak keluar berladang, misalnya bekerja, berjualan, mereka tidak akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Artinya sebetulnya yang seperti Kartini itu juga bukan mayoritas, kayak kelompok masyarakat yang sedikit gitu. Nah, tapi kita bisa melihat bahkan di kelompok masyarakat yang sedikit, perempuan pun tidak misalnya kalau sekarang kan siapapun malah wajib kan sekolah 12 tahun sampai SMA. Nah, waktu itu kok jangankan sekolah untuk masyarakat yang di kelas pekerja tadi kan, yang buruh, yang pedagang, yang bukan bangsawan saja sebagai seorang perempuan menikah sekolah hanya boleh sampai di usia 12 tahun atau SD lah, jadi belum sampai lulus. Nah, apalagi yang masyarakat yang di bawah itu ya tidak ada pendidikan sama sekali, jadi baca, tulis, hitung itu tidak tahu. Pernah nanti ketika Kartini membuka sekolah di rumahnya, mereka mengajari tentang baca, tulis, hitung. Yang datang itu mungkin anak kecil yang datang bersama dengan ibunya sendiri juga tidak tahu cara membaca dan menulis karena memang tidak ada sekolah pada zaman itu. Oke, berarti kalau di kelas zaman dahulu yang rendah, berarti mereka tidak harus dipingit ya berarti? Tidak, karena mereka harus bekerja. Kan nanti kalau mungkin luar punya kesempatan membaca yang lain, ada anak kecil, Kartini menggambarkan dia membawa rumput yang sangat berat, terus dia jual dengan mungkin sekarang 5.000 atau 500 perak.
yang sampai Kartini bilang kalau itu untuk membeli makanan paling hanya bisa untuk 2 kali membeli makan, dan dia akhirnya diberikan uang dan dia membawa diberi Kartini makan, dan itu pun harus dia bagi dengan adiknya. Jadi memang untuk kelas masyarakat di kelas yang itu ya mereka harus keluar, harus bekerja. Kalau tidak malah mereka tidak bisa mendapatkan ya untuk kehidupan sehari-harinya mau makan apa. Oke. Dari satu surat Kartini kepada Nina Bendanon yang tadi Lersi itu ketika membahas cita-cita, bagian mana sih yang paling menarik perhatian kakak gitu? Mungkin pas lagi bahas cita-cita di sekolah, atau mungkin ketika Kartini menceritakan bahwa dia dipingit, bagian mana yang pokoknya paling menarik perhatiannya kakak? Kan waktu itu ditanya sama Lersi, ayo dong Lersi ceritain. Kamu tuh kenapa sih, kamu kok sibuk aja membaca buku bahasa Perancismu? Terus dia bilang, karena aku mau pergi ke Perancis, aku pengen jadi guru. Kalau aku nggak segera bisa memahami ini, nanti aku nggak bisa pergi ke Perancis. Terus Lexi tanya balik, nah kalau kamu nanti cita-citamu jadi apa? Nah di situ Kartini sama sekali waktu itu nggak punya bayangan. Aku tuh ingin menjadi apa? Terus dia pulang, tanya sama bapaknya kan juga nggak kasih jawaban. Nah kakaknya yang dia tidak sebel itu karena kakaknya sering nyuruh-nyuruh dia, pokoknya kakaknya selalu benar, dia bilang sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan bangsawan, kamu nggak punya pilihan lain kecuali menjadi seorang Raden Ayu. Nah, terus dia mulai berpikir, apa itu Raden Ayu? Terus dia melihat kehidupan Raden-Raden Ayu di sekitarnya. Nah itu persis seperti yang dibilang Ruel, loh Raden Ayu seperti ibuku sendiri aja, dia sebetulnya ada istri ayahku yang lain yang pembantu gitu di rumah itu, dan dia harus mengurusi anak-anak tirinya, bisa dibilang begitu kan. Dan dia harus mengakuinya sendiri karena ibunya kan tidak di kelas yang sama. Terus dia lihat juga kakak-kakaknya di suaminya itu punya banyak selir gitu. Terus dia bilang, loh kehidupan Raden Ayu tuh aku tidak mau gitu, aku tidak mau menjadi seorang Raden Ayu. Tapi apa pilihan yang dia punya? Kan dia kemudian ingin sekolah perawat, ingin sekolah menjadi guru, sampai kemudian dia berusaha mati-matian untuk gimana caranya aku mau pergi ke Belanda supaya dia mendapatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman baru yang dia bisa bawa untuk pulang kembali ke Hindia Belanda waktu itu, dan dia bisa ajarkan kepada para perempuan-perempuan yang lain. Itu kan mimpinya Kartini. Jadi di situ aku ikut belajar bahwa kita sebagai perempuan yang hidup hari ini itu sangat beruntung, karena dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai macam bacaan yang kita bisa baca, tidak ada keterbatasan akses larangan ini dan itu gitu. Kita sebenarnya punya banyak kesempatan untuk punya mimpi, bahkan untuk mewujudkan mimpi itu. Sedangkan di zaman Kartini, apalagi seorang bangsawan, tidak ada pilihan lain kecuali untuk menikah. Oke, berarti mungkin dari faktor bahwa Kartini kecilnya juga belajar bahasa Belanda, teman-temannya juga surat menyurat teman penanya juga orang Belanda ya. Jadi mungkin keinginan dia pengen bersekolah Belanda juga karena faktor bahwa lingkungan dia juga berhubungan dengan Belanda karena zaman dahulu masih dalam penjajahan ya. Oke. Tunggu. Tapi kita perlu berhati-hati juga, karena ketika kita ngomongin sama orang Belanda itu tadi, tidak semua orang Belanda itu mendukung pemikirannya Kartini. Karena kalau nggak salah, Wah juga pernah baca kalau ternyata Nyonya Bendanon beserta suaminya pernah mau menghalangi Kartini ya untuk bersekolah ke Belanda ya. Berarti nggak sepenuhnya dia benar-benar pengen mendukung. Betul. Oke, berarti cuma beberapa mungkin. Iya, jadi kita juga perlu melihat bahwa di dalam konteks Belanda pun kita juga perlu lebih selektif gitu. Yang mendukung itu karena punya pemikiran apa. Nah, feminisme itu waktu itu baru-baru muncul di Belanda, dan itulah orang-orang yang mendukung cita-cita Kartini dan memfasilitasi Kartini jika mau pergi ke Belanda. Tapi sayangnya surat yang menyatakan bahwa Kartini diterima datang sehari setelah jawaban surat bahwa Kartini menerima perkawinan datang. Nah, itu kan tidak mungkin kalau hanya kebetulan. Oh, berarti itu mungkin ada orang yang menunda. Iya, tentu saja. Oh, baru tahu, mungkin nanti lebih baca lebih dalam lagi. Baru tahu kok ternyata ada yang menunda kedatangan surat bahwa Kartini diterima sekolah
sekolah di Belanda. Aku baru tahu tuh. Dan dia tuh juga punya keinginan ke Belanda bukan karena dia menganggap Belanda lebih baik, tapi tentu sebagai seorang perempuan bangsawan Jawa dia banyak terpengaruh kultur-kultur budaya Jawa. Misalnya Kartini berani untuk berbicara di hadapan para laki-laki Belanda. Tapi karena ajaran adat yang begitu kuat, Kartini mau menghadapi seorang laki-laki Jawa saja, dia takut. Dia ingin kemudian bagaimana menghapus hal-hal yang menghambat dia untuk bisa menjadi guru dan menyebarluaskan pengetahuan itu dengan belajar ke negeri Belanda yang tidak punya adat seperti itu. Oke, mungkin karena Belanda pemikirannya lebih ke arah barat ya, karena mungkin di Jawa waktu itu belum banyak pemikiran atau yang perempuan yang berpikir seperti Kartini. Jadi dia mungkin lebih ingin mempelajari banyak hal di Belanda, dan kedepannya bisa jadi kalau Kartini seandainya keterima sekolah di Belanda dan sebelum menikah, dia bisa membawa ilmu yang dia dapat itu kembali ke Indonesia. Gitu. Nah, karena kita sekarang hidup di zaman yang lebih gimana ya, perempuan tuh lebih free, lebih bebas, kita bisa kesana kemari, kita nggak dituntut menikah oleh adat gitu. Ada nggak yang pengen disampaikan kakak untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sekarang lebih bisa memanfaatkan zaman ini gitu? Sebetulnya kita rasa-rasanya kadang aku merasa ya, pun kita sudah 100 tahun kemudian dari Kartini, kok rasa-rasanya belenggu terhadap perempuan itu juga tidak terlalu berbeda dengan zaman Kartini. Maksudnya gimana itu? Ya, ajaran adat, ajaran agama itu kan tetap tentu mempengaruhi bagaimana seorang perempuan harus menjadi. Oke, berarti masih di bawah pengaruh oleh adat gitu ya? Adat, agama, kemudian juga budaya patriarki itu kan sampai hari ini terus hidup juga. Yang aku mau katakan adalah kemerdekaan gitu, keberdaulatan seorang perempuan, kebebasan berpikir seorang perempuan tidak akan pernah diberikan. Itu adalah upaya perjuangan. Oke. Berarti mau 100 tahun ke depan pun menurut Mbak Sartika ini masih tetap dalam upaya perjuangan saja gitu? Karena tadi seorang perempuan lahir aja kan kita semua lahir kan dengan penis dan vagina. Tapi Ruel menjadi seorang perempuan, Ruel memilih atau orang lain bilang bahwa Ruel kamu seorang perempuan? Itu yang bilang orang lain apa Ruel sendiri lahir bilang aku perempuan? Dari diri sendiri sih, itu tentu bilang aku perempuan. Nggak mungkin misalnya kita perempuan, orang lain mengatakan bahwa kamu laki-laki terus kita terima, itu kayaknya nggak mungkin deh. Tapi sebaliknya, kamu jadi perempuan itu orang lain yang bilang dulu, terus kamu jadi bilang, oh iya ya aku perempuan. Oh enggak tentu dari diri sendiri dong. Tapi kamu tahu bahwa kamu perempuan dari siapa? Berarti kan dikasih tahu dulu sama orang tua dong. Berarti kan orang lain dulu yang mendefinisikan kita siapa. Oh iya oke mas, oke. Iya berarti kan? Terus kan dari situ nanti kamu seharusnya begini, seharusnya begitu terus kan? Nah, artinya untuk menemukan bahwa kamu sebetulnya maunya apa, kamu itu siapa, apakah akan diberikan oleh orang lain? Maunya dengan siapa? Maksudnya gimana tuh? Cita-citamu, keinginanmu. Mau itu dari diri sendiri. Nah, itu kan proses, tidak sesuatu yang akan diberikan dengan orang lain. Dan makanya seperti Kartini yang terus berjuang itu untuk sampai menjadi seorang perempuan yang merdeka, seorang perempuan yang berdaulat. Setiap perempuan yang hari ini juga sebetulnya sama. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya waktu itu Kartini kan sendirian. Bisa kamu bayangkan kan di rumah dia yang begitu luas, dia cuma punya sahabat 2 orang adiknya yang lebih muda. Artinya sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka komunitas itu, dia dan adiknya, lebih Kartini yang memimpin gitu. Terus sahabat-sahabat dia yang dia merasa cocok hatinya itu belum jauh di negeri Belanda sana. Itu misalnya aku adanya di Batavia atau di Jakarta sana. Nah, hari ini kan misalnya aku ada Padepokan Perempuan Gaya, Ruel ada Mama atau teman-teman yang lain, ada internet. Artinya kalau sampai hari ini perempuan kemudian tidak berhasil keluar dari kungkungan, itu aku pribadi sebetulnya sangat menyayangkan, karena kita sudah tidak di zaman seperti Kartini yang sangat sulit untuk mengakses pengetahuan, sangat sulit
komunitas. Nah saat ini tuh kita ada gitu, kayak Biung Mira, Biung Nunu, kemudian juga teman-teman yang apa ya, mau berbagi pengalaman, yang mengolah pengalaman bersama gitu. Itu sudah, hari ini sudah banyak, artinya kita tidak mulai dari nol seperti Kartini itu lagi. Jadi kalau ada misalnya seseorang yang merasa dirinya terkungkung, nah aku pribadi sangat menyayangkan itu, dengan mudahnya akses ilmu pengetahuan gitu, dengan terbukanya orang untuk berkomunitas. Tapi sekali lagi itu tidak sesuatu yang diberikan. Berarti misal kalau perempuan merasa bahwa dia dirinya sendiri, mungkin dia harus belajar untuk berkomunikasi. Kita membuka, kita bercerita kepada seseorang, mau itu orang tua atau teman yang dipercayai, itu nggak apa-apa gitu ya, itu mulai dari hal kecil gitu. Karena itu akan menurutku kayak tadi Kak Sartika ngomong tuh, berdampaknya banyak mungkin ya, dengan kita terbuka bercerita gitu. Ya betul, dan tidak hanya terbatas bercerita, caranya juga komunikasi secara asertif, mau apa tuh jelas, dan itu kan proses yang dipelajari Ruel, tidak secara tiba-tiba terjadi. Ya, jadi kita kayak mau nggapai cita-cita aja, kita harus belajar dulu, terus ini tuh nanti gimana, pertama gimana, kita harus ke kanan kah, ke kiri kah gitu, kita harus memilih jalan yang benar gitu ya. Dan sekali lagi kalau misalnya pun gagal, itu bukan berarti harus berhenti gitu kan. Kita kalau misalnya sedih, ya jangan bunuh diri. Tentu saja. Oke. Kan tidak cuma itu aja kan hidup ini. Iya. Oke, itu saja pertanyaan Uel untuk kali ini. Terima kasih kakak udah mau kasih kesempatan, walaupun sibuk ya nih dosen, waktunya pasti padat gitu, terus berkesempatan wawancara sama Uel. Oke, terima kasih semua sudah nonton.